Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Penjaga Nusantara. Masih stay tune di episode kelima podcast Penjaga Nusantara. Bersama saya Mutia Farah dan masih menghadirkan Bapak Taufik Supriyadi selaku penggiat lingkungan pencegah planetary crisis atau krisis planet. Di episode 5 kali ini kita akan membahas taman lalu lintas. Apa sih itu taman lalu lintas? Yuk kita kupas tuntas di episode kali ini. Selamat malam Pak Taufik. Malam Mbak Farah. How's your day Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Masih tetap semangat ya Pak, walaupun sudah seharian beraktivitas ya Pak. Harus semangat Mbak. Untuk menjaga lingkungan kita harus semangat. Oke Pak. Jadi dari tadi saya lihat ada banyak rambu-rambu lalu lintas nih Pak. Di sini ada logo lampu merah, ada logo hati-hati. Kalau boleh tahu ini itu apa sih Pak? Baik Mbak Farah, ini sahabat Penjaga Nusantara, ini adalah bagian dari taman lalu lintas yang berada di media percontohan pembelajaran krisis planet di RT 8 RW 4 Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Ini adalah ditujukan untuk mengajari warga, untuk membiasakan diri, masyarakat terutama anak-anak untuk melihat rambu-rambu lalu lintas yang ada di Indonesia. Bahkan di depan situ ada berapa 12 kali 12 rambu lalu lintas di Indonesia yang terbajang, yang bisa dibaca kapanpun oleh siapapun di sini, Mbak Farah. Harapannya dengan semakin ramainya warga yang mengunjungi kolam bisu warga dan kolam ikan hias dan lingkungan ini, rambu-rambu itu juga turut dibaca gitu. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan juga gambaran mengenai rambu-rambu lalu lintas, karena penting kita memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara itu Mbak Farah. Luar biasa sekali ya Pak. Berarti taman lalu lintas ini bisa menjadi media percontohan ya Pak ya? Benar Mbak Farah, media percontohan di tempat yang padat penduduk, kemudian juga dengan harapan anak-anak ini terbiasa dengan tertib lalu lintas, dengan melihat rambu larangan, kemudian peringatan dan himbauan begitu. Mudah-mudahan setiap hari lewat, setiap hari melihat, lama-lama jadi terbiasa. Sehingga harapannya kalau tertib berlalu lintas harus dimulai dari wilayah kita. Baik Pak. Kaitan taman lalu lintas dengan lingkungan ini apa ya Pak? Terima kasih Mbak Farah, baik sekali pertanyaannya. Jadi hubungan lingkungan dengan taman lalu lintas ini memang kita mengharapkan manfaat edukasi lalu lintas ini sejak dini, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang dengan harapan warga ini teredukasi lebih memahami aturan dan tanda-tanda lalu lintas sehingga mengurangi risiko kecelakaan. Kemudian nih anak-anak juga belajar tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara gitu ya. Kemudian ini akan lebih aman saat berada di jalan misalnya. Bahkan apabila anak-anak melihat rambu-rambu amaran, kemudian larangan dan petunjuk, harapannya setiap hari dibaca anak-anak ini, mereka akan teredukasi dan lebih cerdas dibandingkan dengan sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua, kita juga menginginkan adanya kesadaran dan disiplin dari masyarakat dan anak-anak khususnya. Edukasi lalu lintas ini membentuk warga yang lebih sadar dan disiplin dalam berlalu lintas. Kemudian misalnya warga yang disiplin ini akan menghormati lampu lalu lintas sehingga mengurangi risiko pelanggaran lalu lintas di traffic light. Kan sering kita lihat nih, kalau kita pergi ke luar gitu ke jalanan, banyak pengguna yang dengan tidak mengurangi rasa hormat, masih banyak yang melanggar lampu lalu lintas. Bahkan ada video bahwa itu kan cuma lampu taman doang gitu, jangan sampai. Dari tempat ini kita menginginkan anak-anak di wilayah ini ataupun siapa yang berkunjung juga melihat rambu lalu lintas untuk dipahami dan dipelajari oleh mereka yang melintas. Kemudian harapannya dengan adanya tertib lalu lintas ini tentunya akan mengurangi kemacetan. Kalau nggak macet otomatis kan mengurangi polusi, sehingga jejak karbon yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian yang keempat Mbak Farah, ini harapannya dengan adanya taman lalu lintas ini lama-kelamaan akan meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena lingkungan ini kalau tertib dan aman dari kecelakaan lalu lintas tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Kalau lancar,
pulang kantor nggak macet gitu ya, kira-kira akibat tertib lalu lintas harapannya begitu, tentunya akan meningkatkan kualitas hidup warga. Kalau yang warga sini begitu pulang sampai gang 8 kemudian lihat kolam ikan hias gitu ya, harapan juga mengurangi stres. Kemudian Mbak Farah, untuk yang kelima ini adanya edukasi lalu lintas yang mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan. Tentunya anak-anak ini diharapkan kita ajarkan untuk menghargai aturan lalu lintas yang akan membawa sikap tersebut ke aspek lain dalam kehidupan mereka sebagai bagian dari pembentukan karakter. Seperti kita bangun tidur, kalau kita rapikan tempat tidur kita ajari anak-anak seperti itu, anak-anak pada saat sudah melipat selimut, sudah merapikan tempat tidur, dia akan merasa bangga bahwa sudah melakukan terbaik di hari itu, di pagi itu gitu. Nah harapannya kalau mereka sering lewat sini, sering melihat lampu lalu lintas, memahami apa artinya traffic light, kemudian melihat di dindingnya begitu, oh ternyata ini ada lampu lalu lintas traffic light gitu. Kemudian melihat ini hati-hati, dia akan melihat oh ini rambu hati-hati begitu ya. Harapannya mereka akan terbiasa, dan saya sangat optimis dari tempat ini akan ada generasi muda yang lebih baik dalam berlalu lintas sementara itu. Bagus sekali Pak Taufik. Jadi poinnya dengan adanya taman lalu lintas ini akan terjadi ketertiban dalam berlingkungan ya Pak ya. Dan berlalu lintas ya. Oke, tertib lingkungan dan tertib lalu lintas ya Pak. Terlihat sekali ya Pak. Jadi di lingkungan ini sudah ada perubahan dan penataan ya Pak. Jadi mulai dari penghijauan, terus mungkin dengan adanya taman lalu lintas ini membuat suasana di lingkungan ini menjadi lebih estetik ya Pak ya? Ya, harapannya memang sayang kalau hanya lingkungan tetapi kita tidak memasukkan sisi lain gitu. Terlebih lagi 25 Mei itu polisi datang ke sini, ada 35 siswa dari Sepolwan dari 690-an begitu. Harapannya ini akan kita kembangkan, bahkan kami rencanakan dari Sepolwan kami akan undang untuk mengajari adik-adik kita di tempat ini gitu. Bergiliran mereka kita rutinkan, kalau perlu sebulan sekali begitu kami akan coba membuat MOU dengan pihak Sepolwan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan ini kan baik untuk kita jadi kenal dengan polisi juga terbiasa dengan terjun ke masyarakat, apalagi masih sebagai siswa gitu. Kita akan usahakan simbiosis mutualisme lah, mudah-mudahan sangat win-win solution ya Pak. Ya, kita semua. harapannya kita dapat manfaat dari polisi, dan polisi juga dapat manfaat mengajari kita langsung di masyarakat. Luar biasa Pak Taufik. Ya, terima kasih Mbak Farah. Sobat Penjaga Nusantara, semakin hari media pusat percontohan pencegahan krisis planet ini semakin dikenal sebagai pemikat edukasi dan wisata Nusantara. Tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana nih Pak Taufik, menurut Bapak, untuk menjawab tantangan ke depan, di mana kota Jakarta sebagai kota global untuk menghadapi peluang dan tantangan dalam transformasi? Baik, terima kasih Mbak Farah, ini tambah malam berat banget nih pertanyaannya. Jadi Mbak Farah, ini memang untuk menjaga tertib lalu lintas, ini adalah bagian dari membangun kota Jakarta yang harmonis, tangguh, dan juga progresif. Harapan kami para warga ini melalui edukasi di taman lalu lintas atau educational traffic park, ini memang warga Jakarta bisa lebih sadar dan disiplin begitu dalam berlalu lintas. Harapan kami juga ini penting dalam transformasi kota Jakarta menuju Jakarta yang lebih baik, terutama dalam peringatan hari ulang tahunnya Jakarta yang ke-497 Mbak Farah. Kota Jakarta ini memang usianya sudah tidak muda lagi begitu ya. Harapannya mudah-mudahan kita menjadi lebih sadar dalam lingkungan khususnya berlalu lintas. Kemudian program ini juga mendukung konsep transformasi layanan dari Kepolisian Republik Indonesia yang lebih terintegrasi, transparan begitu, juga cepat, serta mendekatkan masyarakat dengan polisi. Harapannya tindak lanjut dari Sepolwan datang ke sini belajar tentang lingkungan, kita juga meminta kerjasama dari polisi untuk mengajari kita, jangan ditinggal begitu saja gitu. Mereka sudah memberikan sumbangan rambu lalu lintas Indonesia 12 kali 12 tuh berapa, ada 100 lebih rambu Indonesia yang harus dipelajari.
dari segi larangan, kemudian petunjuk dan juga himbauan begitu ya. Ini harus juga mohon bantuan dari polisi untuk membantu kita terus mengajari ini. Sementara itu Mbak Farah. Baik Pak Taufik, jadi karena tadi pertanyaan cukup berat nih Pak, agar kita tetap hidup baiknya minum dulu nih Pak. Iya, siap. Terima kasih Mbak Farah. Ya Pak, untuk hidup jaya abadi ya Pak. Siap. Ya. Baik Pak Taufik, jadi kan tadi Bapak sudah menjelaskan nih Pak, kalau untuk yang mengedukasi dari masyarakat itu polisi. Tapi menurut Bapak sendiri nih Pak, siapa aja sih yang layak untuk mengedukasi terkait taman lalu lintas ini? Baik, terima kasih Mbak Farah. Memang konsepnya kita harus mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, the right man behind the gun ya, polisi itu. Tetapi nanti ke depan kami akan coba MOU dengan Sepolwan gitu, karena mereka juga punya kewajiban untuk mengajari kita kan, melayani dan mengayomi gitu ya. Nah, ini artinya kita membutuhkan bantuan dari polisi, tolong ajari kita. Nanti akan ada pionir-pionir yang bertanggung jawab khusus untuk menjadi edukator sejati gitu. Kita tunjuk, kita akan terganti misalkan setahun sekali gitu. Namun warga yang kita tunjuk ini harus bertanggung jawab untuk mengajari anak-anak yang ada di sini. Bahkan harapan saya beberapa kali juga kami coba pada saat ada anak-anak ada di sini, kita juga langsung bisa lihat rambu-rambu lalu lintas ini enggak, mereka tak suruh baca gitu. Artinya kita semua harusnya bisa menjadi bagian dari edukator untuk tertib lalu lintas. Mantap Pak Taufik. Ya. Berarti kita semua dituntut untuk berpartisipasi aktif ya Pak. Betul Mbak Farah, jangan hanya mengandalkan polisi, tetapi kita serap ilmunya polisi, kita ajarkan. Begitu pula mungkin dari dinas perhubungan ataupun dinas lalu lintas atau apa itu yang di pemerintah kota juga kan ada yang berhubungan dengan jalan raya ini. Mereka juga kita akan undang, mungkin kapan-kapan akan kita minta untuk edukasi di sini bersama seluruh warga dan juga anak-anak, terutama anak-anak Pak, kita harus edukasi betul. Prihatin kalau melihat anak-anak tidak tertib lalu lintas. Itu Mbak Farah. Baik Pak Taufik, mungkin dengan pemandangan taman lalu lintas yang seestetik ini nih ya Pak, makanya anak-anak juga turut antusias terhadap taman ini. Kalau boleh tahu nih Pak, terkait taman lalu lintas ini, dari mana sih Pak sumber dananya? Baik, terima kasih Mbak Farah dan Sobat Penjaga Nusantara. Ini memang gang ini sudah ada dengan lebar 3 meter. Kemudian Alhamdulillah dari Bina Marga Jakarta Timur memberikan sumbangan kepada kita berupa hot mix sepanjang 60 meter dengan ketebalan lebih dari 4 cm begitu. Kemudian diberikan marka jalan yang memang baru satu garis lurus begitu di satu sisi. Ke depan mudah-mudahan kita bisa secara swadaya membuat sendiri rambu-rambu marka jalan gitu Mbak ya. Nah, ini dari Dinas Perhubungan juga memberikan 3 rambu, sementara baru 3 rambu yang tersedia. Sejatinya mereka akan memberikan lebih banyak rambu, tetapi sementara baru lampu hati-hati, traffic light, kemudian ada amaran petunjuk ke kanan kalau tidak salah. Dan juga yang menarik, ini sumbangan juga dari Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Sekolah Sepolwan pada saat 25 Mei lalu datang ke sini meminta edukasi tentang upaya warga negara untuk mencintai lingkungan. Sekaligus beliau menyerahkan kepada kami rambu lalu lintas di Indonesia dalam bentuk akrilik ukuran 80 kali 80 cm juga Mbak Farah, dan kita pasang di dinding di depan situ. Harapannya warga bisa melihat setiap saat. Jadi ini adalah perpaduan dari bantuan banyak pihak yang cinta kepada lingkungan RT 8 RW 4 Malakajaya, supaya mungkin harapannya sama-sama menginginkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Itu Mbak Farah. Amin ya Pak, semoga Amin. yang belum terlaksana cepat direalisasikan ya Pak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Farah. Wow, ini sekarang tampilan yang ada di layar sudah berubah nih Pak. Kalau boleh tahu dan dijelaskan, ini tuh apa ya Pak? Baik Mbak Farah, sahabat penjaga Nusantara, di layar ini adalah momen di mana Kepala Sekolah Polisi Wanita, Bu Kombes Ratna, memberikan souvenir kepada kita berupa rambu lalu lintas di Indonesia.
ada 12 row kali 12 baris gitu. Ini harapannya untuk mengedukasi para warga, khususnya anak-anak, untuk belajar tertib lalu lintas gitu Mbak. Ini alhamdulillah kami tidak pernah menyangka begitu melihat ada item taman lalu lintas, polisi langsung berinisiatif memberikan rambu untuk kita semua gitu. Alhamdulillah, semoga ini bisa bermanfaat dan juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga yang ada di sini, bahkan yang mengunjungi tempat ini Mbak. Amin Pak, semoga harapannya tercapai ya Pak Amin, ya. amin. Terima kasih Mbak Farah. Sebelum kita tutup nih Pak, sebagai closing statement dari Bapak, ada pesan atau quotes gak untuk Sobat Penjaga Nusantara? Baik, terima kasih Mbak Farah, sahabat penjaga Nusantara. Untuk lingkungan, kita harus memulai dari langkah kecil karena akan memiliki dampak yang besar, apalagi diikuti oleh banyak warga di luar sana. Jadi ini ikhtiar kita untuk menjaga lingkungan tetap lestari, ini ikhtiar kita untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan undang-undang lalu lintas. Kita membuat taman lalu lintas educational traffic park yang semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sementara itu Mbak Farah. Terima kasih Bapak Taufik, super sekali ya Pak. Mbak Farah. Sobat Penjaga Nusantara, luar biasa ya, tentunya inovasi yang sangat menginspirasi dari Bapak Taufik. Bahkan kaitan taman lalu lintas terintegrasi untuk masyarakat dalam melestarikan lingkungan. Mau tahu persisnya tentang pencegahan krisis planet? RT 8 RW 4 Malaka Jaya solusinya. Bersama tumbuh maju Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Pak Taufik, Ya. sehat-sehat Pak. Selamat istirahat, terima kasih. Terima kasih Pak.